Efisiensi ternyata nggak hanya dijalanin oleh pemerintahan Prabowo, tapi juga di negara lain, salah satunya Vietnam. Tapi beda dengan Indonesia, di negara ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas kementerian dan lembaganya dari 30 jadi 22, atau seperlima pekerjaan sektor publik, mulai dari media, layanan sipil, polisi, dan militer bakal menghadapi pemotongan. Dengan begitu, Vietnam dapat memangkas miliaran dolar AS atau triliunan rupiah dari anggaran pemerintah. Nah, diketahui upaya itu terinspirasi dari kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk memangkas anggaran negara. Gimana ya kelanjutannya? Mengutip Vietnamnet pada edisi 12 Januari 2025, pemerintah Vietnam merumuskan akan ada 14 kementerian, 3 lembaga setingkat kementerian, dan 5 badan terkait pemerintah. Semua akan punya nama, tugas pokok, dan fungsi yang baru sesuai dengan perubahan. AFP pada Senin 10 Februari 2025 melaporkan upaya yang akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang itu memicu kekhawatiran bagi para calon pekerja setempat, di mana bekerja untuk pemerintah berarti pekerjaan seumur hidup. Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam, Tran Quoc Phuong, menyebut Vietnam membidik pertumbuhan ekonomi 8% untuk tahun 2025. Pada 2024, angka pertumbuhan Vietnam 7,1%. Di tahun 2026, sasaran pertumbuhannya ialah 10%. Per 2030, Vietnam ingin menjadi negara berpendapatan menengah dan per 2045 berpendapatan tinggi. Nah, Vietnam menempuh cara mereformasi birokrasi dan kelembagaan, meningkatkan investasi publik, dan membuang berbagai hambatan dalam ekonomi. Oleh sebab itu, berbagai proyek yang mangkrak atau stagnan harus dikebut penyelesaiannya agar nggak jadi beban administrasi dan pertumbuhan. Meskipun apa yang disebut reformasi ini bagi sebagian pejabat justru dianggap sebagai revolusi. Phuong juga menyebut ada reformasi badan usaha milik negara agar bisa langsung melakukan kerja sama dengan swasta. Harapannya ini memotong birokrasi sehingga negara-negara lain berminat melakukan investasi langsung ke Vietnam. Pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi di sektor teknologi canggih, terutama semikonduktor. Efisiensi lain diserukan kantor Perdana Menteri Vietnam melalui desentralisasi dan delegasi tugas. Hal ini agar jangan semua persoalan harus dibahas di tataran nasional sehingga mengantre untuk waktu lama. Pengambilan keputusan hendaknya bisa dilakukan di tataran pemerintah lokal yang lebih memahami persoalan di lapangan. Nah, menurut pemerintah Vietnam, dana untuk membayar pesangon keseluruhan pegawai yang dipecat sebesar 5 miliar dolar AS. Tapi dengan pemecatan itu, negara bisa menghemat 4,5 miliar dolar AS. Sisa dari biaya pesangon diharapkan bisa ditutupi dari kemajuan ekonomi. Jadi gimana nih? Cara ini bisa ditiru atau enggak ya? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.